Salam Kuningan berdesa. Salam berdesa, kita gabung lagi untuk saling diskusi tentang kedaulatan desa atau kewenangan desa berdasarkan hak asasi. Kali ini saya bawa keris Pasca Majapahit untuk memudahkan kita membahas desa pada era negara kerajaan pasca Majapahit. Di video sebelumnya Anda sudah bisa membaca, bahkan mungkin mengembangkan diri Anda untuk melihat desa yang sangat beragam. Di era Majapahit tidak seperti era-era negara kerajaan Sriwijaya, Bali kuno, Mataram kuno. Desa itu hanya masih mudah diketahui dari dua tipe saja di zaman negara kerajaan kuno. Jadi yang pertama disebut Wanwa atau Wanwa, itu desa adat. Yang kedua adalah tipe-tipe desa yang menjalankan administrasi pemerintahan. Nah, kalau era Majapahit itu lebih berkembang lagi. Di satu desa itu ada tiga tipe. Yang pertama disebut desa. Desa ini karakteristiknya lebih pada desa yang mengurus dan mengatur adatnya sendiri, aspek tanah Sima Swatantra, sekaligus juga menjalankan urusan pemerintahan. Makanya raja-raja sering datang ke desa untuk mendata aset-aset kolektifnya yang masih ada. Tipe desa yang kedua, Tani. Tani ini tipe desa yang kuat dalam pola nafkah pertanian dan menyajikan dua hal. Kalau tidak menjadi pasokan logistik pangan di negara Majapahit, juga menjadi basis pasukan Majapahit kalau perang. Yang ketiga, dapur. Dapur itu desa yang tipenya mandiri. Saya juluki Republik Desa. Adatnya kuat, punya keterikatan teritorial, lahir besar terbentuk di situ. Organisasinya disebut Rama Desa dan juga organisasi buyut, sesepuh dan sebagainya. Karaman adalah semacam organisasi panchayat di India, basisnya musyawarah, diisi oleh representasi dari orang-orang sesepuh sekaligus Rama Desa. Organ yang mengatur urusan irigasi, ya mulai lahir sampai mati, itu urusannya dari organisasi itu. Nah, negara kerajaan Majapahit mengakui ketiganya, dan supaya tidak konflik, kita bisa membaca bahwa Sota Sema mengajarkan Bhinneka Tunggal Ika Tanah Mangruah menyatukan antara kelompok Buddha dengan pengikut Siwa. Di teks Negara Kertagama kita mempelajari Pancasila dihadirkan sebagai diskursus pemersatu keragaman desa-desa itu. Jadi begini kawan-kawan sekalian, bahwa desa menyumbangkan ideologi Pancasila yang oleh Soekarno akan banyak membahas dan berhasil mencetuskan itu dengan baik, sekaligus juga di dalam dunia kehidupan desa diajarkan untuk saling menyatu dan diangkatlah menjadi bagian dari lambang burung Garuda itu mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Jadi jangan sampai terpecah-pecah. Lambang ini menarik menurut saya kalau kita telusuri di tema kali ini. Bhinneka Tunggal Ika sekaligus Pancasila yang telah muncul pada era Majapahit diuji lebih lanjut pada era pasca Majapahit atau mulai masa Sirna Ilang Kertaning Bumi, merosotnya kekuasaan Majapahit, munculnya Demak. Serat Darmo Gandul ini yang menceritakan secara simbolis pertarungan antara wali-wali Sunan Benang misalnya melawan dengan para makhluk halus, Demit, Lelembut dan semuanya. Kita bisa melihat Bhinneka Tunggal Ika Pancasila diuji berkali-kali sampai berujung pada konsensus yang sangat terkenal kita sebut dengan dalam paribasa Desa Mawacoro Negoro Mawatoto. Karena logatnya sudah berubah, bukan a seperti bahasa Sanskerta, dia berubah jadi bahasa Jawa modern, maka desa disebut Desa Mawacoro Negoro Mawatoto. Saya ingin membahas bahwa yang namanya Desa Mawacoro Negoro Mawatoto, desa punya cara sendiri, negara punya cara untuk mengatur tata negara sendiri, itu hanya paribasa. Tetapi teks yang benar-benar untuk
menunjukkan itu sumbernya dari mana. Tidak persis sama, ternyata bunyinya seperti itu. Bunyinya adalah toto caraning desi, toto caraning projo, dan seterusnya. Ini saya pelajari dari tulisannya Nancy Florida tentang Serat Nitis Ruti. Jadi kalau tadi Serat Darmo Gandul bicara tentang konflik yang beredar di desa sampai mempengaruhi turunnya Mojopahit, surutnya Mojopahit, catatannya adalah Desa Bintara menjadi cikal bakal negara kerajaan Keraton Demak. Dari Demak menuju Pajang ada konsensus berupa desa punya cara ngatur sendiri, negara punya cara ngatur sendiri. Gajah memikul air, naga hisap embung kami. Satu hal yang paling penting adalah dari perbincangan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul itu, jangan menyusun daftar kewenangan desa secara serampangan, karena ini berkaitan dengan proses sejarah kita, cara berpikir kita, dan aksi-aksi nyata di lapangan. Jangan hanya menegakkan hukum undang-undang desa dengan cara copy paste atau copy paste. Saya ingin menegaskan bahwa satu, desa itu, kaitan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul panjang sejarahnya sampai 300 tahun sebelum Masehi, bahkan 500 tahun sebelum Masehi. Tetapi kewenangan hak asal usul ini mulai mencapai bentuk perkembangannya dengan kewenangan desa berskala lokal atau kewenangan lokal berskala desa pada era Majapahit dan pasca Majapahit. Pada era Majapahit, dapur cenderung, tipe desa yang bernama dapur cenderung kemampuannya sangat tebal adatnya, tetapi mereka juga bisa memutuskan dan mengatur dirinya sendiri. Begitu pula desa dan tipe tani, mereka tidak serta-merta harus patuh pada instruksi, tetapi juga negosiasi dengan milik kekuasaan negara. Meskipun sering kalah, tapi ya itulah proses politik, bukan proses dogmatis. Yang terakhir, pada masa pasca kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak mulai muncul, Majapahit mulai masuk declining, kondisi menurun. Declining itu bahasa Jawanya sirna ilang pertani bumi, dan mulai menurun. Desa mulai memainkan peran sangat beragam. Dikala kekuasaan negara kerajaan sudah mulai agak menurun, justru desa bangkit lebih mandiri. Salam desa.